Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai kekuatan baru di industri game dunia. Hal tersebut terlihat dari ajang Indonesia Game Developer Exchange IGDX 2025 di kawasan wisata Kuta Badung, Bali. Acara tahunan ini mempertemukan ratusan pengembang game lokal dengan penerbit, investor, dan media internasional. Event ini bahkan mencatat potensi kemitraan bisnis global senilai 75 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,16 triliun rupiah sejak pertama kali diselenggarakan pada 2021. Penyelenggaraan IGDX sekaligus mencerminkan semangat kolaborasi lintas negara dan dorongan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan industri game di Asia Tenggara. Selain mempertemukan pengembang game lokal dengan para investor, berbagai kegiatan juga diselenggarakan pada kegiatan ini seperti bootcamp, IGDX Academy, IGDX Career, IGDX Business, IGDX Conference yang menjadi wadah pembelajaran, kolaborasi serta jembatan bagi kreator muda Indonesia untuk menembus pasar dunia. Para kreator muda ini juga difasilitasi dengan booth Indie Showcase untuk menampilkan berbagai karya lintas genre yang bertema aksi, simulasi, strategi hingga roleplay dan petualangan. Sebanyak 30 studio game lokal yang berkesempatan memamerkan karya terbaiknya, diantaranya IKDev Studio yang menghasilkan game Sunnyside Crossing, Dream Studio dengan game Mythic Defend, Hikayen Project yang mengunggulkan game Unseen Escape, serta Kuma Gema yang memproduksi game Joker's Rebellion, Auto Farm, dan Abyss Sweeper. Ya, untuk yang beberapa tahun belakangan ini sih ekosistemnya tuh udah mulai berkembang ya. Jadi dulu tuh masih kecil, sekarang kalau kita lihat tuh udah banyak ya game-game indie yang bertebaran di sini dan masang booth di sini. Dan kalau kita coba tuh gamenya tuh juga keren-keren gitu. Jadi itu kayak menawarkan perspektif baru dalam bermain game gitu. Game-game mekaniknya juga beberapa itu inovatif gitu. Kita belum pernah melihat sebelumnya, tapi itu teman-teman indie di sini tuh kayak berani gitu untuk mengeksplor game-game mekanik itu dan dijadikan fun gitu. Kalau untuk game-game lokal ini udah mampu belum bersaing dengan game-game luar? Udah mampu bersaing. Jadi secara kualitas juga sebenarnya mereka itu udah nggak kalah gitu. Mungkin yang masih masih harus diimprove ya tentunya adalah support pendanaan, ya support dari pemerintah dan juga support dari komunitas gitu. Jadi kita di Indonesia itu udah bukan cuma consumer lagi, tapi sekarang kita udah produser game. Banget karena di event ini bisa ketemu pelaku bisnis di dunia game development. Sampai sekarang sudah berapa game yang diproduksi? Kalau untuk dari studio yang saya kerja ini, namanya Vivlor, itu udah ada 3 game yang dirilis di Steam, dan kebetulan tentunya kita ada project lain yang sedang dikerjakan. Game tentang apa sih gamenya dan kemudian pasarnya? Iya, jadi kalau misalnya studio kita ini, kita spesialisasi di game yang genrenya anime, gitu. Dan market kita itu lebih ke timur seperti Jepang, China, Korea. Malah ke luar negeri? Iya, benar, ke luar negeri. Kenapa itu miliknya di luar negeri bukan dinyatapi? Karena kebetulan Arsal kita populer Arsal yang kita gunakan itu populer di area sana. Indonesia sendiri memiliki populasi pemain game yang mencapai 154 juta orang atau sekitar 40% dari total gamer Asia Tenggara. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 4 pasar terbesar dunia dalam industri game berbasis konsumen. Penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya ekosistem kreatif yang berkelanjutan dan mempercepat kemajuan industri game nasional. Dari Badung, Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV.